Kali ini saya akan membahas atau mengajarkan bagaimana dan apa fungsi bold, italic, underline, elegant left, elegant right, center, dan justify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di SR Channel. Kali ini saya akan membahas atau mengajarkan bagaimana dan apa fungsi dari beberapa ikon atau ribbon penting dalam pengetikan. Setelah teman-teman menyalakan PC atau laptop, silahkan masuk ke aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memulai sebuah lembar dokumen pada Microsoft Word, silahkan tonton tutorial saya di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum menjelaskan, saya akan mengetik dulu beberapa paragraf untuk dijadikan sebagai contoh. Baiklah teman-teman, ketikan saya sudah selesai, jadi kita akan langsung mempraktekkannya di sini. Saya akan menjelaskan 3 ribbon penting yang di atas ini. Ada yang berlogo huruf B, I, dan U. Bold berlogo huruf B ya. B tebal. Bold ini biasanya digunakan untuk penulisan judul dan subjudul. Nah, jadi cara membuat teks tebal dengan bold di Microsoft Word yaitu pertama-tama kita blok kata atau kalimat pada dokumen yang ingin kita ubah teksnya menjadi huruf tebal. Jadi kita blok yang ini. Jadi memblok itu ada beberapa cara ya teman-teman. Kalau memblok itu bisa klik kiri, tentukan di mana kursornya berada pada huruf atau kata yang ingin kita tebalkan. Letakkan di sini, klik kiri, tahan, kemudian jalankan kursornya ke huruf sampai di mana kita akan menebalkannya. Jadi misalnya sampai di sini saja. Ini kita klik sampai di sini. Sekali lagi kita letakkan di sini, klik dan tahan ya. Nah, cara yang kedua, cara letakkan di sini kursornya, terus tekan shift pada keyboard, tekan shift, tahan, terus tekan arah panah ke kanan. Ini arah panah ke kanan, untuk satu kali tekan itu artinya satu huruf. Nah, seperti itu teman-teman. Ini satu huruf. Namun jika kita ingin lebih cepat lagi, untuk perkatanya tekan shift, lalu tekan kontrol, keduanya ditahan, lalu kita tekan arah panah ke kanan. Jadi dia akan memblok perkata. Seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman bisa mengerti. Jadi kita ulangi. Saya menggunakan mouse saja ya teman-teman untuk membloknya. Letakkan kursor, kemudian tahan dan arahkan ke batas sampai di mana kita akan memblok. Misalnya ini sampai di sini saja ya. Setelah itu klik home. Di sini di menunya ada insert, design, page layout, preferences. Nah, di sini kita klik home, kemudian klik icon bold yang bertandakan huruf B. Seperti ini ya teman-teman. Ini tadi cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah kita blok seperti ini, tekan kontrol pada keyboard ya, CTRL, kontrol, tahan, kemudian tekan huruf D. Nah, seperti ini.
huruf yang tadi kita blok akan berubah menjadi tebal. Untuk menonaktifkan bold, kita hanya perlu blok kembali kata yang tebal ini, kemudian tekan kembali huruf D atau tekan kembali Ctrl B pada keyboard. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi italic atau teks miring. Italic di sini bergambarkan huruf I ya, teman-teman. Italic merupakan fitur pada Microsoft Word yang digunakan untuk mengatur huruf agar menjadi miring. Jadi dalam penerapannya, italic ini biasa digunakan untuk menulis kata atau kalimat yang mengandung bahasa asing atau bahasa ilmiah. Caranya sama seperti penggunaan bold yang tadi ya sebelumnya. Kita klik di sini, klik, tahan, jalankan kursornya. Oke, sampai di sini. Kemudian kita klik icon huruf I. Oke. Cara yang kedua, setelah kita blok, kita tekan Ctrl I pada keyboard. Nah, kemudian untuk menormalkan kembali hurufnya sama seperti yang tadi. Blok kembali yang berhuruf miring, kemudian tekan kembali logo I atau ikon bergambarkan huruf I. Nah, selanjutnya kita beralih pada fungsi underline. Underline merupakan fitur pada Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks. Jadi penggunaannya itu biasa untuk menegaskan kata atau kalimat yang penting pada tulisan. Jadi ikon underline ini dilambangkan dengan huruf U yang bergaris bawah. Caranya sama dengan metode sebelumnya. Klik di sini, kemudian tahan, arahkan kursornya ke batas kata yang akan kita berikan garis bawah. Kemudian klik ikon yang bergambar huruf U. Oke, sini. Jadi di sini penebalan, ini miring, dan di sini bergaris bawah. Untuk menghilangkannya sama dengan yang tadi, kita blok dulu, kemudian klik kembali huruf U. Dan untuk penggunaannya pada keyboard, kita blok, kemudian tekan Ctrl U. Oke, teman-teman. Saya harap di penjelasan 3 fungsi icon ini sangat jelas dan teman-teman bisa mengerti. Jadi kesimpulannya, fungsi masing-masing fitur dan cara menerapkannya di Microsoft Word, kita bisa menggunakan cara biasa dengan memanfaatkan icon di menu jika ingin menggunakan mouse. Namun jika ingin lebih profesional, itu sebaiknya ingat-ingat kembali kombinasi keyboard masing-masing, yaitu Ctrl B pada bold atau penebalan, Ctrl I pada italic atau memiringkan huruf, dan Ctrl U pada underline atau memberikan garis bawah. Oke, mudah sekali bukan? Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi daripada keempat icon-icon selanjutnya ya. Di sini juga ada 4 icon penting, yaitu align left atau rata kiri, kemudian center atau rata tengah, align right atau rata kanan, dan justify atau rata kiri kanan. Nah, yang pertama, di bagian paling kiri dari
keempat fitur ini terdapat Align Left. Jadi ikonnya seperti ini. Fitur ini biasanya menjadi fitur default dari Microsoft Word. Jadi pertama-tama pada saat kita mengetik itu Align atau perataan yang akan muncul itu Align Left ya, rata kiri. Seperti ini pada saat saya mengetik, ini yang muncul pertama Align Left. Align Left itu ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Jadi dia ratanya di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan tidak rata. Oke, jadi di sebelah kanan itu tidak rata, dia mengikuti spasi setelah spasi, dan ini sudah pada batasnya, maka dia akan secara otomatis pindah ke bawah. Oke teman-teman, mengerti untuk ini Align Left ya. Jadi contoh Align Left seperti ini, misalnya ini caranya itu sorot dulu paragraf yang akan kita berikan rata kiri, kemudian tekan icon ini. Atau apabila teman-teman ingin menggunakan keyboard supaya bisa lebih terlihat profesional, teman-teman bisa tekan Ctrl L. Seperti ini teman-teman. Kemudian di sebelah kanan dari icon Align Left ada yang namanya icon center ya. Center sendiri artinya tengah. Jadi fungsi center untuk membuat teks menjadi rata tengah. Jadi rata tengah ini biasanya digunakan untuk pembuatan judul. Misalnya kita buat judul seperti ini. Daripada 3 icon penting. Oke, jadi kita ingin merata tengahkan seperti yang tadi, kita sorot dulu, kemudian klik icon center, atau bisa juga kita menekan Ctrl E pada keyboard. Oke, atau cukup ini dalam satu paragraf seperti ini, jika ingin membuat rata tengah cukup diklik saja di tengah-tengah paragrafnya, yang penting menyentuh dari paragraf itu, kemudian klik ini icon rata tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kembalikan ke yang tadi rata kiri, kita cukup klik di tengah-tengah paragraf, kemudian klik icon Align Left. Jadi yang tadi itu Align Left Ctrl L, sedangkan ini center itu Ctrl E. Kemudian kita menuju ke Align Right. Di paragraf ini kita ingin membuat rata kanan. Oke, seperti ini. Di paragraf ini juga rata kanan atau Align Right. Biasanya Align Right ini kita gunakan pada saat pertama kita mengetik surat. Misalnya di sini kita ketik Makassar, ini kita ketik tanggalnya 14 Juni 2021. Ini sekarang rata tengah, kita buat Align Right atau rata kanannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke Justify atau rata kiri kanan. Nah, di antara fungsi dari keempat perataan ini itu ada Align Left, ada Center, ada Align Right, dan Justify ya. Fitur yang mungkin paling banyak digunakan adalah Justify ya. Jadi fitur ini akan menampilkan rata di sini di sebelah kiri dan rata di sebelah kanan. Jadi seperti ini caranya teman-teman. Tekan di sini, kemudian klik icon Justify. Ini rata dan ini juga rata ya. Yang kedua juga kita Justify. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman semua bisa mengerti. Oke, baiklah teman-teman. Itulah tadi
tutorial bagaimana cara menggunakan dan kapan digunakan icon atau ribbon penting dalam pengetikan, diantaranya bold, italic, underline, elegant left, elegant right, center, dan justify. Jika teman-teman menganggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, klik loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Dan apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada kritik dan saran mengenai pembahasan ini, silahkan ketikkan di kolom komentar. Bye-bye.